Halo, kembali lagi di channel saya, Tam Tony Production. Hari ini, atau pada konten hari ini, saya akan membahas cerita saya, kenapa saya tertarik di dunia sulap atau di seni sulap. Sebenarnya saya itu bukan hanya tertarik dengan seni sulap saja. Saya orangnya suka dengan karya seni, seperti melukis, musik, dance, tari tradisional gitu. Tapi saya tidak mempelajari itu gitu loh. Saya hanya mempelajari seni sulap. Tapi bukan berarti saya tidak mempelajari, saya tidak suka. Tetap saya suka dengan musik, seni-seni yang lain pokoknya. Kebetulan saja saya tertarik sulap dan belajar sulap juga gitu. Awalnya saya belajar sulap itu ketika SD, teman-teman. SD kalau nggak salah, bener SD. Ya SD. SD itu waktu saya lihat pertama kali sulap itu di TV, teman-teman. Itu pas acaranya Om Deddy Corbuzier. Ah, aku agak lupa nih nama acaranya apa tuh di TV. Kalau nggak salah School Magic. Jadi kalau nggak salah ya. Jadi acaranya itu membahas tentang sulap-sulap menggunakan sains. Nah di situ Om Deddy Corbuzier itu mengasih tahu triknya gitu. Tapi yang berhubungan dengan sains. Ya seperti gelas dibalikin, bawahnya dikasih kertas, kenapa kertasnya tidak jatuh. Nah, itu ada teori sainsnya, jadi dipelajari itu. Nah dari situ saya suka gitu dengan sulap. Terus pada akhirnya pada suatu hari saya masih SD itu, di SD saya ada yang jual alat sulap. Nah, kalian kalau misalnya SD pernah lah ada tukang sulap mainan gitu ya, maksudnya tukang sulap ngemper ngemper di apa namanya, di sekolah-sekolah gitu. Nah di situ saya memulai saya lihat itu kan, kok rame banget nih, ternyata itu tukang sulap gitu. Saya senang banget di situ kalau ada tukang sulap di SD waktu itu. Di situ terus saya membeli alat sulap di situ. Di situ jualnya cuman sulap-sulap yang kecil-kecil ya teman-teman, kayak kartu bumerang gitu loh, kartu yang bisa terbang muter-muter ya. Terus buku sulap ada, terus teh teh bisa jadi air putih itu, gimmicknya itu juga ada dijual gitu. Alat sulap yang saya pertama beli yaitu uh, pulpen, teman-teman. Jadi pulpen itu bisa nembus ke duitnya itu tidak bolong. Ya, itulah pertama saya membeli alat sulap, ya itu di situ. Nah kemudian saya suka kalau ada nongkrong saya suka apa namanya, mainin gitu kan teman-teman, mainin gitu. Terus lama-lama namanya anak SD gitu, anak SMP kan, saya mengumpulkan duit gitu, mengumpulkan duit jajan gitu kan, buat beli gimmick gitu. Gimmick-gimmicknya itu ya, yang ada di tukang sulap yang di SD saya sampai minta alamat rumahnya itu. Jadi setiap saya punya duit, saya ke rumahnya tukang sulap yang di SD saya itu gitu. Itu perjuangan banget itu saya ngumpulin gitu. SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA saya tetap beli-beli gimmick gitu kan, buku sulap. Nah saya kalau ada bazar atau Gramedia, di toko-toko buku, itu pertama yang saya tanyakan adalah buku sulap gitu. Saya banyak koleksi buku-buku udah.
SD, SMP, SMA. SMA saya SMA itu saya sudah mulai perform. Di situ ada perpisahan kelas, kakak kelas lah, perpisahan kakak kelas. Di situ anak-anak udah pada tahu tuh, teman-teman saya, kalau saya itu bisa sulap gitu. Dan saya ditunjuk untuk perform. Nah, itu saya perform pertama kali. Saya mainkan yang simple-simple aja, karena dulu saya eh, ngoleksi gimmick, jadi permainannya ya gimmick-gimmick semua yang menggunakan gimmick gitu kan. Ya kayak botol dibalik tidak tumpah, sulap tali gitu, dan lain-lain gitu yang pakai gimmick gitu kan. Itu perform pertama kali saya gitu. Oke, kenapa saya bisa suka sulap, teman-teman? Menurut saya, sulap adalah seni tersusah yang ada di dunia ini. Kenapa bisa begitu? Karena nggak semua orang itu, ya semua orang bisa sih mempelajari, tapi nggak semua orang itu uh, bisa gitu loh, bisa menyatukannya itu. Karena sulap itu uh, gabungan antara semua seni gitu loh. Ada seni musik, seni tari, seni lukis, mungkin. Nah, karena di sulap itu semua bisa, semua seni masuk gitu. Seni teater gitu. Sulap dengan teater itu lebih keren, teman-teman. Seni teater, seni musik, biasanya kalian pakai backsound kan, kalau misalnya permainan klasik atau permainan sulap yang kayak Mentalist juga butuh backsound gitu kan. Seni musik juga pakai. Ya karena itu. Kedua, saya adalah tipikal orang yang gini, teman-teman. Saya bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya gitu. Ya cocok dengan sulap. Sulap ya gimana ya, orang lain, saya bisa melakukannya, belum tentu orang lain bisa melakukannya. Nah, kenapa? Itu alasan saya juga belajar sulap. Terus kedua, bagi teman-teman yang kurang percaya diri, sulap bisa solusinya gitu. Rata-rata teman-teman pesulap itu adalah teman-teman yang awalnya kurang percaya diri gitu, minder, teman-teman. Nah, biasanya mereka belajar sulap gitu. Kenapa mereka belajar sulap? Karena mereka pengen bisa percaya diri. Ketika mereka melakukan trik sulap atau menunjukkan sulapnya dan orang lain itu kagum, di situ kita ada rasa kepuasan batin gitu, bahwa kesannya wah kita hebat banget, jadi kita percaya diri gitu loh. Kalian lihat pesulap-pesulap atau teman kalian yang pesulap, ketika di dunia uh, panggungnya itu bawaannya fun dan pintar ngomong, tapi kalau di bawaan aslinya, kehidupan sehari-harinya, dia pemalu gitu. Itu adalah orang yang emang awalnya dia kurang percaya diri, tapi sejak belajar sulap mereka jadi percaya diri. Itu, teman-teman. Jadi ya itu. Terus kedua, terus ketiga ada yang sulap, ada yang belajar sulap itu pengen deketin cewek. Yes, wajar ya, laki-laki ya. Laki-laki pengen deketin cewek gitu. Mereka gak bisa gombal, atau mereka gak bisa basa-basi gitu lah. Nah, mereka menggunakan sulap. Emang benar terbukti 50% cewek suka cowok yang bikin dia penasaran, yaitu dengan sulap. Kenapa bisa kenapa bisa begitu? Kenapa ini bisa kayak gini gitu loh. Gitu. Nah, awalnya dari situ, kemudian saya tekunin, dan lama-lama saya ketika SMA dan kuliah gitu, saya kuliah di suatu kota di Yogyakarta, dan saya
kebetulan di Yogyakarta adalah ada komunitas sulap itu terbesar dan terkecil di Yogyakarta, dan saya ikut gabung. Dan di situ saya mulai berkembangnya apa, saya punya permainan dan skill saya terlatih, jam terbang saya lebih banyak dan banyak tawaran perform gitu loh. Dan saat itu saya mulai berkembang gitu dalam dunia sulap gitu. Awalnya tujuan saya ke Jogja ya kuliah gitu. Jadi ketika di Jogja moto saya jadi berganti, teman-teman. Jangan sampai sulapmu mengganggu kuliahmu. Ya itulah gitu loh. Begitu fanatiknya dengan sulap gitu. Kalau bagi teman-teman yang punya pengalaman seperti saya, bisa share, bisa sharing kita di kolom komentar ya teman-teman. Oke, begitu dulu cerita awal mula pengalaman saya suka dengan sulap ya teman-teman.